Berapa kiat-kiat yang hendaknya kita lakukan agar kita bisa hemat waktu? Yang pertama tentunya jangan terlalu banyak grup WhatsApp. Ini sudah harus ya. Grup WhatsApp ada berapa dikurangi? Maksimal 3 misalnya. Jangan banyak-banyak ya. Grup WhatsApp bisnis oke ya. Karena keperluan dunia kita. Grup WhatsApp akhirat ada. Grup WhatsApp keluarga ada. Sudah jangan banyak-banyak. 4. Jangan sampai grup WhatsApp 20 ya. 30 ya. Kita akan buang umur kita. Paling tidak sibuk dengan tung tang ting tung ya. Akhirnya umur kita tidak sadar habis sia-sia karena terlalu banyak grup WhatsApp ya. Ibu juga kurangi grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp diet tapi enggak diet, grup WhatsApp grup apalagi grup WhatsApp dunia ini habis umur. Tidak sadar tahu-tahu sudah tua, sudah keriput, sudah enggak cantik lagi ya. Mau dirias wajah dengan spidol apapun tidak akan cantik lagi, selesai. Oleh karenanya sudah tahu semakin tua jangan buang-buang umur. Jangan terlalu banyak ngobrol, jangan terlalu banyak teman. Panitia pengajian oke, tapi jangan ngobrol terus panitia. Ada waktunya pengajian, ada waktunya kita kembali kepada Allah masing-masing. Ya. Hemat-hemat umur. Ini pertama jangan terlalu banyak grup WhatsApp. Ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak akun media sosial ya. Sampai satu orang aja terkadang akun Facebooknya 2 atau 3. Ngapain? Pasti ada masalah itu. Sampai akunnya 2 sampai 3. Dan biasanya digunakan untuk maksiat. Akun Instagram sekian-sekian. Ya, ngapain? Nanti punya Instagram buat apa ya? Buat lihat pengajian. Ya mudah-mudahan alhamdulillah. Tapi jujur ya, punya Instagram buat apa? Kalau ternyata buat hal yang tidak manfaat, hanya melihat maksiat, maka percuma ya. Twitter lagi ya. Twitter isinya berita melulu. Lihat langganan semua berita. Berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Inilah anulah. Semuanya yang langganan semua adalah akun-akun berita. Buat apa? Ngabisin umur untuk melihat yang kurang bermanfaat. Saya sering sampaikan, kalau antum nggak ikut berita, kalau berita itu penting pun akan sampai kepada antum, ya tidak? Akan sampai. Kalau nggak penting nggak sampai nggak ada masalah. Kalau itu berita penting pasti akan sampai. Saya juga tidak pernah ikut berita, tapi saya tahu berita-berita. Ustaz nggak tahu ada berita ini, oh gimana ceritanya? Saya kepo juga, gimana ceritanya? Tapi biar aja mereka yang lihat, saya nggak mau lihat. Nanti mereka kasih tahu intinya begini, akhirnya begini ya. Kalau saya ngikuti sendiri 1 jam, 2 jam lihat. Kadang-kadang kita lihat 3 berita, beritanya sama, cuma channelnya berbeda, isinya sama doang ya. Buang umur ya. Buang umur. Jadi kita harus jujur. Kalau kita punya akun, ya, kita harus jujur. Berapa waktu yang kita gunakan, manfaatkan akun tersebut untuk akhirat kita dibandingkan dengan kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa menjadwalkan atau menargetkan kegiatan agama kita. Kita sering planning tapi planning urusan dunia, sering seperti itu. Saya punya planning ini buat program begini, buat jualan begini. Kita terkadang tidak punya planning tentang akhirat. Terus punya planning, saya baca Quran sekian juz, saya baca tafsir sekian surat. Saya punya hafalan, harus ada planningnya. Saya nulis buku berapa waktu harus selesai. Kalau ada planning kita akan merasa waktu kita kurang. Tapi ingat planning akhirat maksudnya. Dunia kita tetap harus lakukan. Tapi jangan sampai kita meremehkan akhirat. Dunia kita planningkan dengan baik. Ada waktu meetingnya, ada evaluasinya. Akhirat kita nggak pernah lakukan. Oh kita ini hidupnya bukan untuk dunia, kita hidup untuk apa? Akhirat. Maka di antara bukti seorang menghargai umurnya, dia memplanningkan akhiratnya. Ada jadwalnya. Gini-gini dia jadwal saya akan begini, saya baca, saya ada kunjungan silaturahmi, saya ada silaturahmi dengan keluarga, saya ada jadwal ngantarin ibu, semuanya di akhirat dia bikin planning, sehingga umurnya tidak terbuang-buang, duduk di rumah bengong nggak tahu ngapain, ya. Ini namanya buang-buang umur, ya. Rasulullah SAW bersabda, haris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggalkan at-taswif. Taswif adalah artinya menunda-nunda. Ini penyakit yang menimpa banyak orang.
ketika Nabi SAW menyebutkan banyak wanita penghuni neraka Jahannam, kemudian para wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk neraka?" Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya, takfurnal ashir, kalian tidak tahu bersyukur kepada suami. Di antaranya tuksirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Di antaranya wa tuksirnas syaka, suka mengeluhkan suami, mengeluhkan kondisi, suka mengeluh, tidak sabar. Di antaranya kata Nabi SAW, wa tusawwifnal khair, kalian menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda kebaikan. Jadi potensi menunda kebaikan pada wanita sangat besar. Karena banyak kebaikan yang mau dilakukan dia tunda-tunda, akhirnya terjebak dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya. Oleh karenanya kalau antum menghargai waktu, antum jangan nunda-nunda. Saya ingin begini, segera kerjakan. Saya ingin sholat duha, segera kerjakan sholat duha. Saya ingin berbakti kepada orang tua, ingin belikan ibu begini, langsung belikan, jangan tunda-tunda. Saya ingin membantu tetangga terbetik. Kita sering terbetik di benak kita. Saya ingin langsung lakukan. Selama kamu bisa melakukan, lakukan. Tiba-tiba ingat saudara, wah saya kayaknya pingin, langsung telepon aja. Lagi pingin silaturahmi, telepon, jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda. Nanti antum tidak bakalan telepon-telepon. Ya. Terbukti dalam hati, wah teman saya dulu punya jasa, waduh nggak tahu mungkin dia miskin sekarang, pingin bantu dia, langsung ambil HP, ada ATM, masuk banking, kemudian kirim ya. Kalau sudah kirim qadarullah, tapi kirim paksa karena insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya ingin punya kebaikan, lakukan, jangan tunda-tunda. Itu artinya kita menghargai umur kita. Yang jadi masalah kita nanti deh. Akhirnya kita tidak lakukan dan bahkan terlupakan. Akhirnya tidak terbetik lagi dalam diri kita kebaikan-kebaikan karena Allah sudah biasa membuat kita terbetik kebaikan kita tidak manfaatkan. Menunda-nunda akhirnya terlupakan. Banyak perkara-perkara akhirat tinggalkan. Mau haji tunda-tunda, mau umrah tunda-tunda. Ya. Mau bantu proyek akhirat tunda-tunda nanti. Tahu-tahu meninggal dunia. Nanti, bentar lagi. Nanti kalau habis ini, subhanallah, kita enggak tahu kapan dicabut oleh umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang jangan pernah menunda-nunda kebaikan, ya. Kapan ditunda kebaikan dia buang umurnya, ya. Kemudian di antara trik agar kita menghargai umur kita tahu kapasitas diri kita. Kalau kita pun masuk dalam urusan akhirat, proyek akhirat, maka membatasi diri. Jangan maksakan kita ingin punya kegiatan sosial yang banyak sebenarnya kita tidak bisa menghandle itu semua. Allah tidak membebani luar kemampuan kita. Saya punya kawan, saya kenal, dia ingin punya ini, dia buka ini, dia tidak terjalankan, dia tidak bisa jalankan. Memang kemampuan kita terbatas. Teman-teman kita belum tentu tulus bekerja sama dengan kita. Oleh karenanya kalau kita punya planning akhirat, kita yang kira-kira mampu untuk bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah suka kalau kita punya kegiatan kita lakukan dengan yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan suatu kegiatan dia lakukan dengan yang terbaik, ya. Ya, jangan kemudian numpuk-numpuk kegiatan meskipun kegiatan kebaikan tapi ternyata tidak jalan dengan baik. Maka kita lihat kapasitas diri kita, mending sedikit kuantitasnya tapi berkualitas daripada banyak kuantitas namun tidak berkualitas, ya. Maka ini diantara kita benar-benar memanfaatkan umur kita yang terbaik.